Halo semua, welcome to Sastra Talks, tempatnya ngobrolin karya sastra ala Gen Z, yang pastinya asik banget deh. Di podcast pertama kita ini, kita bakal bahas tentang dua drama yang wow banget. Yang pertama, Bulan Bujur Sangkar dan Sumur Tanpa Dasar. Nah, karena ini podcast pertama kita kita bakalan kenalan dulu nih satu-satu. Mulai dari siapa dulu nih? Lalu aja belum kenalan. Lah, iya juga ya. Oh iya, kenalin. Nama gue itu Jonah. Gue sebagai leader yang bakal ngarahin topik kita hari ini. Hai guys, kenalin. Nama gue Randy. Jujur-jujuran, gue sebenarnya nggak gitu suka sastra sih. Cuman karena gue suka ngomong, izin ikutan ya. Ya, lu ngapain mau aja kocak. By the way, gue Tasya dan gue siap menanggapi dan jadi tim ketawa. Salkan semuanya. Hai, Briel di sini. Nice to meet you all. Halo, gue Aurel dan gue siap banget buat bahas drama kali ini. Soalnya kayaknya pasti bakal asik deh. Halo, aku Nai. Salkan ya. Jadi, seperti yang tadi gue udah bilang, kita bakal bahas tentang dua drama Indo yang udah lama banget, yaitu tentang Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang dan juga Sumur Tanpa Dasar dari Arifin Khairil Nur. Jujur-jujuran, dua-duanya nih bakal nanti bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya hidup itu tentang apa sih? Iya ya Wak, hidup katanya bujur sangkar, tapi bulan. Terus yang satu lagi sumur, tapi dasar aja nggak punya. Ini penulisnya lagi galau apa ngigo sih? Iya juga sih ya, agak bingung kalau lihat dari judulnya doang. Tapi jangan salah Ren, kedua drama ini pas ditampilin keren banget. Sampai-sampai si Aurel aja bilang relate tuh. Tapi gue setuju sih sama Aurel. Pas gue baca naskahnya, ternyata bukan sekedar drama biasa, tapi isinya benar-benar ngena banget gitu. Apalagi buat anak-anak zaman sekarang. Dua drama ini tuh pas banget buat kita yang udah sering overthinking dan iri jam 2 pagi sambil nonton story temen yang hidupnya kelihatannya bahagia banget. Nah, bukan cuma itu tahu, simbolismenya tuh juga dalam banget. Gaya penulisan kedua dramawan ini tuh kuat. Pertama ada Iwan Simatupang, dia itu mainin banget tentang simbol dan juga filsafat. Kalau misalnya Arifin Khairil Nur, dia tuh lebih ke absurdisme sama batin manusia modern gitu deh. Bener banget. Awal baca naskah ini tuh aku kayak bingung banget gitu loh. Ternyata setelah diperdalam, aku jadi mikir, kok bisa sih kedua drama ini relate banget sama kehidupan kita? Iya, Bener banget. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang Bulan Bujur Sangkar dulu nih, yaitu drama buatan Iwan Simatupang tahun 1960. Fokusnya itu tentang konflik antar generasi, yaitu ada yang orang tua sebagai yang pintar ngomong, ada anak muda yang gampang ngegas, terus ada perempuan yang pintar debat, dan pengembala yang cuman pengen hidup damai. Si Gembala tuh kayak orang yang ngeliat temennya berantem di grup WA gak sih? Cuma ngerit doang, gak ada komen apa-apa, padahal ya mentalnya udah ciut duluan aja. Iya, tapi sebenarnya dia representasi dari kita semua sih. Ngeliat konflik, tapi bingung mau ngapain. Mau ikut salah, diem juga salah. Terus ya, anak muda ini tuh dia kayak netizen Instagram, kalian tahu gak sih? Kayak mereka tuh cuman gak baca konteksnya, terus langsung ngegas. Dia kira si orang tua ini kan mau bunuh dia, terus langsung dia todongin senjata kan? Padahal ya belum tentu juga. Iya tahu, terus juga ya tiang gantungan itu tuh yang ada di drama itu tuh bukan sekedar properti doang ternyata. Itu tuh tentang lambang keputusan ekstrim, tekanan sosial, juga bahkan kayak bentuk penghakiman gitu deh. Tapi aku jadi kepikiran nih, kenapa sih mereka nggak duduk bareng aja dan ngobrol baik-baik? Tapi ternyata emang ya kadang manusia tuh nggak mau dengerin dulu dan langsung nuduh. Setuju banget. Zaman sekarang tuh kayak hal simpel aja bisa jadi masalah.
Iya tuh, contohnya si Jonah suka jadi kompor. Lah, apaan sih Ren? Udahlah, nggak suka nih gue dituduh-tuduh. Langsung aja dah kita lanjut ke drama kedua, yaitu Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Khairun, yaitu tahun 1964. Nah, tokoh utamanya itu Jumena Martawangsa. Dia itu seorang pengusaha yang kaya, tapi batinnya kosong. Dia tuh kayak main karakter dari semua lagu galau di playlist Spotify. Nama playlistnya Crying Session ya. Waduh, ini sih para pendengarnya takutnya ada yang juga suka ngegalau nih kayak si Jumena. Jujur-jujuran, gue gak ngerti banget sih sama Jumena ini. Udah kaya, punya istri baik, rumahnya gede, temennya banyak lagi. Tapi tiap malam overthinking sampai halu. Kalau itu bukan Gen Z dalam wujud om-om, gue gak tahu lagi sih, Wak. Om-om woy. Terus ya, anehnya, walaupun dia kehidupannya kayak perfect gitu, gak percaya siapa-siapa, istrinya disangka selingkuh, adik angkatnya disangka ngincar warisan, guru agamanya juga malah makin bikin pusing. Trust isunya udah level dewa kayak mak-mak rumpi, Wak. Setuju. Bahkan agama pun kayaknya udah gak bisa jadi solusi deh buat dia. Kayak spiritual dia tuh kosong deh. Persis banget tuh, kayak teman gue bikin trust issue aja. Tiap minggu posting story healing, tapi galaunya gak selesai-selesai juga. Menurut gue nih ya, gaya penulisan dramanya tuh emang surrealis banget. Kayak nonton mimpi buruk yang kadang bikin lo mikir ini tuh kayak beneran, halusinasi, atau Twitter trending topic. Tapi aku suka banget tahu sama si karakter Sangkakala ini. Sangkakala ini muncul tuh kayak sebuah pertanda bahwa waktunya hidup dari si Jumena ini udah selesai. Bahkan kalau Jumena mau lari juga udah percuma. Serem, tapi keren gitu loh. Ih, takutnya kayak alarm ujian praktikum. Nah, kalau dibandingin itu, dua drama ini punya gaya yang beda, tapi maknanya itu sama-sama dalam. Yaitu Bulan Bujur Sangkar lebih ke konflik antar tokoh. Nah, kalau Sumur Tanpa Dasar itu lebih ke konflik batin. Iya John, satunya kayak nonton debat live, satunya lagi kayak nonton orang overthinking sendirian. Tapi dua-duanya sih gua banget sih. Tapi bedanya, di Bulan Bujur Sangkar endingnya semua mati, tragis. Sedangkan di Sumur Tanpa Dasar, Jumena mati sendirian. Sama-sama tragis sih, cuman cara hancurnya aja mungkin beda. Dan dua-duanya nunjukin, lu boleh pinter, bisa kaya, kuat, tapi kalau nggak ngerti arti hidup, ya lu tetap aja gampang hancur dan rapuh. Kalau kata John teman kita sih, ikigai bos. Ya lagi, apalagi pesan moralnya tuh kuat banget. Kalau lo hidup itu cuma dengan nafsu kekuasaan atau ambisi doang ya hasilnya sih bukan kemenangan, tapi kehancuran deh. Jadi bener ya, ternyata ketenangan batin tuh lebih penting dari semua harta yang ada di dunia ini. Bener banget, apalagi sekarang kan banyak banget generasi Gen Z itu yang FOMO. Dua drama ini itu kayak mencerminkan apakah kita udah terlalu cepat menghakimi kayak anak muda atau terlalu larut dalam pikiran kita kayak Jumena. Jujur-jujuran ya, gue sih sering kayak dua-duanya. Di satu sisi nyolot di komunitas, marah-marah di Twitter. Di sisi lain nangis tengah malam nonton TikTok kucing AI. Miau 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 miau. Relate banget sumpah. Tapi ya, dua drama ini tuh ngajak kita buat berhenti bentar, mikir. Lu sebenarnya lagi ngajar apa sih? Terus ya, yang lebih penting lagi, itu bikin lu mikir kalau misalnya lu tuh percaya sama siapa. Kalau lu gak bisa percaya sama siapapun kayak si Jumena, lu tuh bakal tenggelam sendirian deh. Percaya, komunikasi, dan ngerti batas diri itu adalah 3 hal yang penting banget buat hidup biar lebih sehat secara batin. Jadi kita semua butuh orang yang bisa kita percaya ya, yang bisa dengerin
semua keluh kisah kita tanpa ngejudge. Bener banget tuh, Nay. Dan kita juga butuh ruang untuk mikir, tanpa kita harus selalu tampil kuat di depan orang-orang. Contohnya 2 tokoh ini, si anak muda dari Bulan Bujur Sangkar dan Jumena dari Sumur Tanpa Dasar. Mereka berdua gampang jatuh dan rapuh karena nggak punya semua itu. Nah, guys, final question nih. Kalian tuh setelah ngedengar drama-drama ini, kalian tim Bulan Bujur Sangkar atau Sumur Tanpa Dasar? Sorry gue tim Bulan Bujur Sangkar. Soalnya konfliknya tuh kayak debat Twitter panas, random tapi satisfying. We love drama, bro. Kalau gue sih Sumur Tanpa Dasar ya, karena capek banget tahu jadi overthinker, tapi tetap harus kelihatan oke di depan orang-orang. Setuju, aku juga tim Sumur Tanpa Dasar. Lebih reflektif. Cocok buat yang sering nyalahin diri sendiri atas semua hal, kayak aku. Gue sih juga lebih milih Sumur Tanpa Dasar. Dia lebih subtil dan juga sisi kemanusiaannya tuh dalam banget deh. Sama banget, aku juga tim Sumur Tanpa Dasar. Apalagi karakter dari Sangkakala selalu ngingetin aku buat gak simpen semuanya sendiri. Kalau gue sih dua-duanya sih oke sih. Mana bisa begitu? Ya, karena kan dua-dua drama ini nih ngajarin kita tentang satu hal, yaitu jadi manusia itu rumit banget. Tapi jangan pernah kita berhenti buat nyari makna dari hidup kita. Makasih ya guys, udah dengerin Sastra Talks. Follow podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!